Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas terkait analisis hubungan kategori dengan numerik. Ya, uh, biasanya di bidang kesehatan seringkali kita harus menarik kesimpulan apakah parameter dua populasi berbeda atau tidak. Ya, maka yang digunakan di sini adalah uji T. Saya kasih contoh misalnya, apakah ada perbedaan tekanan darah penduduk dewasa orang kota dengan orang desa? Atau apakah ada perbedaan berat badan antara sebelum mengikuti program diet dengan sesudah mengikuti program diet? Ya, maka uji statistik yang membandingkan mean dari dua kelompok data ini ya adalah uji T. Ya, nah pendekatan uji dapat menggunakan pendekatan distribusi T atau biasa distribusi T. Sehingga pada uji beda dua mean bisa menggunakan uji Z atau uji T. Namun lebih sering digunakan uji T. Ya, sebelum kita melakukan uji statistik dua kelompok data, kita perlu mengetahui apakah dua kelompok data tersebut berasal dari dua kelompok yang independen atau berasal dari dua kelompok yang dependen atau ya. Jadi dikatakan independen ya, dikatakan kelompok independen bila data kelompok yang satu tergantung dari kelompok kedua. Misalnya tadi saya membandingkan mean tekanan darah sistolik orang desa dengan orang kota. Ya, tekanan darah orang kota independen tidak tergantung dengan orang desa. Di lain pihak, kedua kelompok data dikatakan dependen atau pasangan ya bila kelompok data yang dibandingkan datanya saling mempunyai ketergantungan. Misalnya tadi data berat badan sebelum dan sesudah mengikuti program diet berasal dari orang yang sama ya, jadi data sesudah dependen atau tergantung dengan data sebelum ya. Nah, berdasarkan karakteristik data tersebut maka uji beda dua mean dibagi dalam dua kelompok ya, yaitu uji beda mean independen atau biasa kita sebut uji T independen dan uji beda mean dependen atau uji T dependen ya. Kita lihat yang pertama, uji beda dua mean independen ya. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui perbedaan mean dua kelompok data independen. Maka syarat yang harus dipenuhi adalah yang pertama, data harus berdistribusi normal atau simetris. Kemudian yang kedua kelompok data independen. Yang ketiga, variabel yang dihubungkan berbentuk numerik dan kategori. Ya, bisa dipahami ya. Nah, pada kesempatan kali ini ya, saya akan mempraktik secara langsung ya bagaimana kita melakukan uji T independen ya. Nah, langsung saja kita lakukan. Nah, di sini ya kita akan mempraktikkan melakukan uji T independen ya. Nah, sebagai contoh kita akan menggunakan data ini ya. Nah, dengan melakukan uji hubungan perilaku menyusui ya, perilaku menyusui dengan kadar HB. Misalnya digunakan variabel HB1 ya dengan eksklusi ya, perilaku menyusui. Nah, maka kita akan mengetahui apakah ada perbedaan kadar HB antara ibu yang menyusui eksklusif dengan ibu yang menyusui tidak eksklusif. Ya, langsung saja caranya ya. Yang pertama kita analyze ya, kemudian comparing ya, kemudian kita independen ya, sample kita. Nah, ini tampilan layar ya. Nah, pada layar ya,
tampak pada di dalam kotak ini ya untuk test variabel ya, dan ada juga grouping variabel. Nah, perlu kita ketahui bahwa test variabel ini tempat memasukkan variabel numeriknya ya, karena kita akan menghubungkan numerik dengan kategori data ya, atau kategori ya dengan numerik. Nah, di sini kita akan memasukkan variabel numeriknya ya. Jadi numeriknya kita kasih masuk di test variabel numerik, yaitu HB. Jadi kita pakai yang pengukuran pertama ya. Kemudian untuk eksklusifnya ya, kita masukkan ke sini grouping variabel ya. Kita akan status mengisi atau eksklusif. Nah, di sini ya kita klik define group. Nah, kita akan memberikan ya kode 0 ya. Di kode 1 itu kita 0 yaitu untuk eksklusif, sedangkan untuk grouping 2 ya grup 2 suatu untuk tidak. Kalau sudah kita continue, kalau sudah kita oke. Nah, ini tampilannya ya, ini tampilannya. Bisa dilihat ya. Nah, ini maka bagaimana cara interpretasinya nanti akan saya jelaskan. Nah, pada tampilan di atas ini ya, yang ini dilihat rata-rata bahwa terdapat rata-rata standar deviasi dan standar error ya, kadar HB ya, ibu untuk masing-masing jenis. Nah, rata-rata kadar HB ibu yang mengisi eksklusif itu adalah 10,277 ya, dengan standar deviasi 1,3228 ya. Sedangkan untuk ibu yang non eksklusif ya, yang tidak eksklusif, rata-rata untuk HB-nya adalah 10,421, sedangkan standar deviasinya adalah 1,4712. Nah, maka hasil dari uji T ini dapat dilihat ya bagaimana cara pengujiannya ya. Maka kita akan memasukkan tabel ini ya, menyusui kemudian ya eksklusif dan tidak eksklusif. Nah, kita masukkan minyak masing-masing ya, standar deviasi. Kemudian jangan lupa untuk kita masukkan value-nya. Kita pakai yang shift 2 Thailand ya, atau shift 2 Thailand. Nah, kita bagaimana cara interpretasinya? Maka saya ulangi bahwa rata-rata pada HB ibu yang menyusui ambilnya di sini dengan standar deviasi 1,3228 ya. Kemudian sedangkan ibu yang non eksklusif ya, kita gunakan rata-ratanya 10,421 dan standar deviasinya 1,4712 ya. Nah, untuk itu hasil uji statistik didapatkan nilai p-value-nya ya, yaitu 0,717. Berarti pada alfa 5% ya, terlihat tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata kadar HB antara ibu yang mengisi secara eksklusif dan non eksklusif, karena nilai signifikannya lebih dari alfa 0,05 ya. Itu untuk beda dua min independen ya. Kita lanjut ya untuk uji beda dua min independen. Nah, atau biasa kita sebut Poirot sum ya. Tujuannya yaitu untuk menguji perbedaan min antara dua kelompok data yang dependen ya. Contoh kasus misalnya, apakah ada perbedaan tingkat pengetahuan antara sebelum dan sesudah dilakukan pelatihan. Kemudian apakah ada perbedaan
berat badan antara sebelum dan sesudah mengikuti program diet. Nah, syaratnya ada 3 juga, yaitu data harus berdistribusi normal, kemudian kedua kelompok data dependen ya, kemudian jenis variabel, numerik dan kategori. Nah, dalam artian 2 kelompok ya. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya akan mempraktikkan bagaimana cara ya untuk kita melakukan uji TDP ya. Nah, perlu saya jelaskan bahwa uji T dependen ini seringkali disebut uji T pair ya atau berpasangan. Nah, uji T dependen sering digunakan pada analisis data penelitian eksperimen ya, yang sudah saya jelaskan seperti tadi. Nah, untuk contoh ini akan dilakukan uji beda rata-rata ya kadar AB ya. Saya kasih pindah ke layar. Nah, di layar SPSS ini ya, sebagai contoh nanti saya akan melakukan uji beda rata-rata kadar AB antara kadar AB pengukuran pertama dengan pengukuran kedua. Supaya apa? Kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan kadar HB antara pengukuran pertama dengan pengukuran kedua. Ya. Nah, di sini terlihat sampelnya dependen karena orangnya yang sama diukur 2 kali, ya. Nah, untuk itu caranya yang pertama kita analyze ya. Kita analyze, kemudian kita pilih menu yang tadi ya, compare name, kemudian kita pirate. Nah, sekarang kita klik pengukuran HB pertama, kemudian yang kedua pengukuran HB kedua. Nah, kalau sudah kita klik OK ya. Nah, ini hasil ya. Nah, pada tabel pertama ini ya, nah terlihat statistik deskriptif ya berupa rata-rata dan standar deviasi antara pengukuran pertama dan pengukuran kedua. Rata-rata HB pada pengukuran pertama ya, HB pertama ya, HB1 yaitu 10,346 dengan standar deviasi 1,3835 ya. Sedangkan pada pengukuran kedua, HB pengukuran kedua rata-rata adalah 10,860 dengan standar deviasi 1,0563 ya. Nah, kemudian ya pada uji T berpasangan ini ya, pada tabel kedua terlihat nilai min perbedaan antara pengukuran pertama dan kedua adalah 0,514 ya, 0,514 ini perbedaan ya. Kemudian dengan standar deviasi yaitu 0,514 ya, bisa dilihat ya. Nah, kita lanjut. Nah, pada dengan standar deviasi tadi ya, yaitu 0,9823. Nah, bagaimana? Maka perbedaan ini diuji dengan uji T berpasangan menghasilkan nilai p-value ya. Kita lihat, kita pakai yang ini, significant to silent ya. Maka dapat disimpulkan ya nilai p-value-nya 0,001 ya. Maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan kadar HB antara pengukuran pertama dengan pengukuran kedua ya. Jadi bisa dipahami. Nah, bagaimana cara memasukkan di tabel? Yang pertama yaitu pengukuran pertama kita kasih masuk minnya, kita kasih masuk standar deviasinya ya, kemudian standar errornya ya.
0,19 ya, 0,7 ya. Kemudian AB ukuran kedua kita kasih rata-ratanya 0,860, dan standar deviasinya, kemudian standar error ya. Kemudian kita ambil TCU-nya yang ini, to toilet ya. Dapatnya 0,001 ya, karena kurang dari alfa 0,05, maka ada perbedaan yang signifikan ya. Jadi itu untuk analisis ya, kategori dengan numerik kita menggunakan UJT ya, yaitu tadi sudah saya jelaskan dan praktikkan bagaimana uji beda dua min independen dan uji beda dua min dependen ya. Nah, jika ada pertanyaan ya, bisa mengirimkan lewat email saya dan juga dapat menghubungi kontak saya ya. Bila pembahasan atau materi ini dirasakan menarik dan bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share.